Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya Al-Haq MMR. Pada kali ini saya akan membagikan video ke kalian semua, yakni tentang pembangunan rumah saya. Jadi pembangunan rumah saya sekarang berada pada tahap pembikinan emal, karena emal ini sangat penting sekali untuk membatasi bentuk fondasinya ini. Jadi ini namanya emal, sahabat. Ini namanya emal ya. Emal ini supaya nanti ketika dicor ya, ini anggaplah kalau kue itu adalah sebagai cetakan ya. Cetak kue itu kan ada cetakannya biasanya, cuman ini kan bukan bikin kue, tapi ini adalah bikin ngecoran untuk balok. Ini namanya balok. Balok ini bentuknya persegi 3 ya, kemudian diberi besi yang panjang seperti ini, besi panjang ya sampai ke sana ya. Jadi fungsi balok ini untuk membuat rumah itu kokoh dan kuat supaya tidak roboh ya. Jadi kalau seumpama kita membuat satu lantai lagi ke atasnya, itu tidak akan ragu ya. Jadi ini namanya balok yang ukurannya ini kalau tidak salah 6. Nah ini jadi kalau bikin rumah ya, pakai fondasi yang seperti ini ya, itu memang dianjurkan untuk diberi balok ya. Balok ini ya terdiri dari besi yang ada bentuk segitiganya ini, dan besinya ini berukuran 6 ya. Kemudian yang besar ini ukurannya kalau tidak salah itu 8, besi ukuran 8. Ini 8 dan 6 ini. Tinggal dibengkokkan saja seperti yang ada di video saya yang kemarin itu. Jadi supaya tidak banyak biaya. Jadi untuk emalnya ini yang di bawah itu dipakai lagi ya, dipasang ke cor baloknya yang di atas ya. Jadi kalau kita itu bikin rumah yang berpondasikan seperti ini ya, itu memang ada 2 susunan ya. Jadi susunan yang paling bawah itu menggunakan batu ya, yang dari bawah. Kemudian di atasnya itu ada cor baloknya. Itu namanya cor balok. Di sekeliling ini ya. Jadi ini diberi semua. Kemudian emalnya itu ya, papan-papan yang dibentuk di pinggir ini ya, ini juga sekelilingnya ya, mengikuti bentuk baloknya ini. Jadi ini nanti juga diberi emal ya, diberi papan emal atau pembatas supaya tidak berjatuhan nanti ketika disemen. Jadi diberi papan emal itu supaya nanti bentuknya ketika sudah mengeras semennya itu akan rapi. Jadi kalau tidak diberi papan emal, nanti itu susah yang mau disemen. Jadi seperti itu. Kita lihat proses pemasangan papan emalnya. Dan ini kelihatannya remeh ya, cuman kalau bukan orang yang ahli itu nanti bisa bisa miring-miring.
Jadi seperti yang saya bilang ya barusan, jadi ini ketika nanti sudah selesai semua, lalu dicampurkan dengan semen ya, dicor, bahasanya dicor dengan semen. Jadi nanti di dalamnya ini ya diberi batu ya, diberi batu yang kecil-kecil ya, yang warnanya itu agak hitam karena batu tersebut kuat ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti pondasinya ini lebih kokoh ya. Kalau tidak diberi batu, hanya diberi semen saja, itu nanti khawatir ya. Tapi kalau diberi batu ya, batu yang berwarna hitam itu yang agak kecil-kecil ya, diaduk dengan semennya, lalu dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini, maka nanti jadinya itu atau hasilnya itu akan bagus, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kayu yang kecil-kecil di atasnya ini fungsinya hanya sebagai penahan ya, penahan. Dan ini juga sama sebagai penahan supaya nanti emalnya ini tidak roboh. Jadi seperti itu. Yang di bagian di dalamnya ini ya, di dalamnya bagian corannya ini, yang di dalam ini, yang di sini, ini di paling bawah ya diberi batu-batu ya, kemudian di atasnya diberi tanah. Cuman ini belum selesai ya, ini belum selesai, yang sebelahnya ini sudah. Jadi nanti ini kalau sudah selesai semua ya, diberi tanah, kemudian sudah sampai pada batasnya. Jadi mungkin nanti perkiraan itu tanahnya itu atau lantainya itu sampai batas di sini ya, perkiraannya di sini ya. Jadi kalau sudah selesai semua, maka nanti posisinya itu akan tinggi ya. Kalau rumahnya tinggi, maka nanti akan aman dari banjir. Jadi untuk fondasi ini ya, dari tanah ke atas ini perkiraan tingginya itu sekitar 1 meter ya. Kenapa saya tinggikan fondasinya? Supaya nanti ketika ada banjir itu tidak mudah tenggelam rumahnya ya, lantainya itu ya. Nah, jadi ini untuk mengantisipasi adanya banjir ya. Karena dulu itu pernah di sini ada banjir ya, dan di sini itu terendam semuanya ya. Di sini itu mungkin perkiraan lebih dari lutut orang dewasa ya. Nah, kalau fondasi itu tidak ditinggikan, maka nantinya akan mudah dinaiki oleh banjir atau mudah terendam banjir. Jadi seperti itu. Jadi ini perkiraan tingginya 1 meter ya, yang di depan. Kalau yang di belakang itu perkiraan tingginya 80 cm. Kenapa kok beda? Karena tanahnya itu lebih tinggi yang di belakang ya, dibandingkan di depan ini. Nah, kenapa fondasi itu prosesnya lama ya? Karena yang namanya fondasi itu kan yang paling bawah. Kalau yang paling bawah itu kuat, otomatis yang di atas itu juga ikut kuat ya. Biasanya kalau rumah itu sudah lama kelamaan ya, itu kalau misalkan yang fondasinya itu tidak kuat, kan biasanya ada retak-retak itu ya di temboknya. Itu termasuk pokok masalahnya itu ada di fondasi. Jadi kalau fondasinya itu kuat, otomatis yang di atas itu akan aman. Oke, seperti itu.
kawan-kawan semua, jadi karena ini tadi tukangnya itu hanya satu ya, asalnya kan dua, cuman yang satunya itu karena sakit ya, sedang sakit tangannya, jadi tukangnya itu tinggal satu. Jadi otomatis pemasangan papan malnya di sini dilanjutkan besok ya, karena tidak bisa dilanjutkan sekarang karena kasihan tukangnya hanya sendirian ya. Jadi akan dilanjut besok, dan ketika sudah selesai besok maka ini sudah bisa mungkin sudah bisa dicor ya untuk baloknya ini. Oke, mungkin sekian dulu video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.